Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Salam salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek apa kabar Anda semuanya? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya, terlebih dahulu. Dewi Oktavia hadir. Hadir, Bu. Wifa Aprila. Hadir, Bu. Husnatul Uya. Hadir, Bu. Syafiratul Mar'ah. Syafiratul. Hadir, Bu. Baiklah, Anda semua hadir. Alhamdulillah, walaupun dalam masa pandemi ini, kita semua bisa melaksanakan proses belajar pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bakteri. Nah, bakteri ini sudah kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu di makanan kita, terus di tubuh kita seperti tangan, di muka, di hidung, semuanya itu mengandung bakteri. Nah, bakteri ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun dapat dilihat dengan alat, yaitunya dengan mikroskop. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada Ananda di sini yang mengetahui apa itu bakteri? Ada, Bu. Ada, Bu. Baik, silakan Wifa. Bakteri adalah kelompok organisme uniseluler yang berukuran sangat kecil. Nah, bagus sekali. Bu. Terima kasih, Wifa. Kemudian, apakah ada yang lain ingin berpendapat mengenai pengertian bakteri? Ada, Bu. Nah, baik, Husnatul Iya, silahkan. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal atau uniseluler yang memiliki ukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, bakteri merupakan mikroorganisme prokaryotik. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Ulia. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Wifa dan Husnatul Ulia. Bakteri itu adalah unit yang paling kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, bakteri ini bukan hanya merugikan manusia, namun juga memberikan keuntungan bagi manusia. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan melihatkan materi kita melalui PPT. Silakan Ananda menyimak PPT yang akan Ibu sajikan. Apakah ada kelihatan PPT Ibu Ananda? Ada, Bu. Nah, baik. Pertama yaitunya mengenai materi kita itu bakteri. Ini adalah salah satu bentuk dari bakteri jika ini dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 indikator saja. Yang pertama mengenai ciri-ciri umum bakteri, yang kedua struktur sel bakteri, dan yang ketiga itu bentuk-bentuk sel bakteri. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh Wifa dan Husnatul Ulia tadi, bakteri itu berasal dari kata Latin, yaitunya bakterium. Nah, dari bentuk jamaknya, yaitunya bakteria. Bakteria ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Nah, bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air, sungai, serta air laut. Nah, kemudian adapun ciri-ciri bakteri, yang pertama itu adalah organisme multiseluler.
Yang kedua itu prokariota atau tidak memiliki membran sel. Yang ketiga itunya bakteri memiliki dinding sel seperti tumbuhan yang tersusun atas peptidoglikan dan mukopolisakarida. Kemudian, secara umum bakteri itu tidak memiliki klorofil. Nah, dari segi bentuk penampakannya, bakteri itu terlihat seperti basil atau disebut juga dengan batang, kemudian kokus seperti bola. Nah, kemudian yang ketiga itu ada spirillum atau bentuk seperti spiral. Nah, dari segi ukurannya, bakteri itu sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dengan ukuran 0,5 mikrometer dan ada yang lebih besar yaitu 10 sampai 100 mikrometer. Nah, selanjutnya mengenai struktur bakteri. Nah, bakteri ini strukturnya tuh terbagi atas dua. Yang pertama itu ada struktur dalam dan yang kedua itu ada struktur luar. Nah, struktur dalam dari bakteri ini yaitu ada sitoplasma, ada nukleoid, kemudian ada ribosom, ribosom, dan yang ketiga, yang keempat yaitunya plasmid. Nah, sedangkan struktur luar dari bakteri ini yaitunya ada kapsul, kemudian ada dinding sel, ada membran plasma, kemudian ada flagella, kemudian ada pili. Itu merupakan struktur dari bakteri. Iya, Dewi? Bu, PPT-nya bisa di slideshow-kan, Bu. Oh, supaya kurang lebih nampak jelas. ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Dewi. Nah, apakah ada terlihat Ananda semuanya? Udah, Bu. Nah, baik. Sudah, Bu. Pas Ibu menjelaskan tadi ada nampak yang Ibu jelaskan? Ada, Ada, Bu. Bu. Cuma tadi kurang besar saja, Bu, gambarnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Kemudian kita akan masuk bentuk sel bakteri. Nah, bentuk sel bakteri ini terbagi atas 3. Yang pertama ada bentuk kokus, yang kedua ada bentuk spirilia, dan yang ketiga itu ada bentuk basil. Nah, bakteri bentuk kokus ini terbagi pula. Yang pertama itu ada monokokus, yang kedua itu ada diplococcus, yang ketiga ada staphylococcus, kemudian ada streptococcus, ada sakina, kemudian ada tetracoccus. Nah, bentuk dari spirilia itu juga terbagi atas 3. Yang pertama itu spiral, yang kedua ada vibrio, dan yang ketiga ada spiroseta. Nah, bentuk dari basil terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama itu ada monobasil, yang kedua diplobasil, dan yang ketiga yaitunya streptobasil. Nah, dari bentuk-bentuk bakteri tadi, bentuk morfologinya itu dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama itu ada lingkungan, ada medium, yang ketiga ada usia. Nah, dari segi lingkungan, itu ada suhu. Suhu itu sangat mempengaruhi bentuk bakteri. Yang kedua dari kelembapan. Yang ketiga ada cahaya. Nah, dari mediumnya juga sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga yaitunya usia. Nah, untuk kita membandingkan bentuk dan ukuran bakteri tersebut, kondisi lingkungannya itu harus sama, keadaan lingkungannya itu harus sama, sehingga kita dapat membandingkan bentuk dan ukuran bakteri. Nah, pada umumnya ukuran bakteri itu yang lebih muda, lebih besar ukurannya daripada yang tua. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Sebelumnya Ibu sudah memberikan LKPD di grup WhatsApp masing-masing. Apakah sudah masuk? Sudah, Bu. Baik, silakan Ananda mengerjakan LKPD tersebut berdasarkan kelompok masing-masing. Yang pertama itu kelompoknya 1, ada Wifa, kemudian ada Dewi, kemudian ada Gea. Mungkin Gea sedang tidak dalam jaringan yang memadai, maka itu berdua saja Wifa sama Dewi. Nah, yang kedua itu ada kelompok dari 2 itu ada kelompoknya ada Husnatul Ulia, kemudian ada Syafiratul Mar'ah. Bisa paham? Bisa, Bu. Baiklah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jika ada yang ragu, silakan bertanya ke Ibu. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan. Baik, Bu.
Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, Usnato. Ada apa, Usnato? Untuk soal di LKPD-nya yang nomor 4 itu kan, Bu, dia kan menanyakan ciri-ciri bakteri. Nah, apakah boleh kita membuatnya 4 saja, Bu? Oh, boleh, Usnato. Boleh. Sangat boleh sekali. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ulia. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD-nya Ananda? Atau sudah paham mengenai soal yang ada di LKPD? Sudah, Bu. Baik, silakan diselesaikan ya. Bentar lagi kita akan mendiskusikannya karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Baik, Bu. Oke. Baiklah Ananda, sekarang waktunya sudah habis untuk diskusinya. Silakan Ananda mempresentasikan LKPD-nya. Ibu akan men-screenkan soal LKPD-nya kepada Ananda. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2, silakan kelompok 1 mempresentasikannya. Baik, Bu. Baik, silakan. Baik, Bu. Saya Dewi Octavia dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya, Bu. Baik, Dewi. Jadi, Bu, boleh dilihatin soal nomor 1-nya, Bu? Ada nampak Dewi? Nggak jelas, Bu. Oh, bentar Ibu. Udah, Bu. Udah jelas? Jelaskan pengelompokan, udah, Bu. Jelaskan pengelompokan bakteri yang Anda ketahui. Jadi, yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan bentuk. Jika dilihat dari bentuknya, bakteri dibagi menjadi bakteri Coccus, Bacilli, dan spiral. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan pewarnaan gram. Gram positif mampu mempertahankan pewarna kristal violet yang diujikan. Artinya, jenis ini memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal atau berganda dinding selnya yang hanya terdiri dari satu lapisan dan kandungan di dinding selnya rendah. Sementara itu, gram negatif tidak mempertahankan warna violet dan berwarna lebih merah atau merah muda. Jenis ini lebih tahan terhadap antibodi karena memiliki dinding sel yang sulit ditembus. Peptidoglikan pada bakteri gram negatif cenderung tipis dan tidak memiliki asam teutoik, ruang periplasmik, dan memiliki membran luar. Yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan suhu. Jika dibagi berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap suhu, bakteri ada 3 jenis, yaitu termofil, mesofil, dan piskropil.
Yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri dibagi menjadi anaerob, aerob, anaerob, anaerobik, fakultatif, dan mikroanaerofilik. Sekian penjelasan dari saya, Bu. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya, siapa yang akan menjelaskan? Wifa, Bu. Silakan Wifa. Yang nomor 2 kan, Bu? Ya, Bagian-bagian. Lihat soalnya, Bu. ada nampak? Itu struktur anatomi sel bakteri kan, Bu? Ya. Bagian nomor 1 itu yaitu pilus, yang nomor 2 ribosom, yang nomor 3 kapsula, yang nomor 4 dinding sel, dan yang nomor 5 membran plasma, nomor 6 nukleid atau DNA, nomor 7 flagella. Bu. Selanjutnya, kelompok 2. Baik, Bu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami itu untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Untuk nomor 3 itu akan saya jawab sendiri, yang mana pertanyaannya adalah sebutkan 5 buah ciri-ciri dari bakteri yang kamu ketahui. Namun saya cuma bertemu 4, Bu. Yang pertama itu adalah organisme multiseluler. Ngejawab pertanyaan kawan. Tidak lagi Bakteri ngezoom kan lagi ngezoom terus Santaludi. yang ketiga memiliki bentuk tubuh yang beragam, dan yang keempat hidup bebas atau parasit. Yang nomor 4 akan disampaikan oleh rekan saya, Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum, Bu. Oke. Baiklah, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu tentang bentuk bakteri. Yang pertama yaitu monobacillus, yang mana monobacillus ini adalah contoh bakterinya yaitu seperti Escherichia coli, dan yang kedua yaitu Lactobacillus, dan yang ketiga adalah Salmonella. Dan yang kedua yaitu adalah bentuk bakteri yaitu Streptobacillus, yang mana contoh bakterinya itu bisa kita ketemui di Azotobacter dan juga Bacillus anthracis. Dan serta Streptobacillus moniliformis. Dan yang ketiga yaitu adalah bentuk bakteri Diplococcus, yang mana contohnya yaitu ada Diplococcus pneumonia yang bisa kita temui ya. Yang keempat yaitu contoh bakterinya E. yang mana contoh bakterinya yaitu Vibrio, dan juga Vibrio cholera. Mungkin itu saja Ibu yang dapat kita sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Semua jawabannya sudah sangat bagus sekali. Cuman tadi Ulia menyebutkan ciri bakteri itu cuma ada 4. Nah, setelah itu dari segi ukurannya tadi sudah Ibu jelaskan. Ukurannya itu sangat mikroskopis dan bervariasi antara 0 sampai 12 sampai dengan ratusan mikro. Umumnya itu bakteri itu memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Dan bentuknya itu juga beragam. Seperti tadi ada fokus, ada spiral, dan ada seperti bacillus batang. Nah, kemudian setelah melaksanakan LKPD ini, semoga bisa Ananda dapat memahami materi mengenai bakteri ini. Nah, mungkin untuk peranannya dan reproduksi bakteri kita akan lanjutkan ke
minggu selanjutnya karena waktu kita itu sangat terbatas. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Terlebih terkurang Ibu minta maaf. Dan saran Ibu harus jaga kesehatan walaupun dalam masa pandemi. Dan kurang-kurangin itu begadang. Dan pandai-pandai mengatur waktu. Baik? Baik, Bu. Apakah ada lagi pertanyaan mengenai materi pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tutup ya. Ada Terima sampai kasih, Bu. Iya, sama-sama Nanda semuanya.